Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1035 muncul flashbacknya King yang menunjukkan bahwa dulu King diselamatkan oleh Kaido saat sedang menjadi kelinci percobaan di Panghazard. Saat itu King yang merupakan satu-satunya ras Lunaria yang tersisa bertanya kepada Kaido, apakah Kaido bisa merubah dunia ini? Dan makhluk terkuat itu menjawab bisa. Kemudian satu chapter selanjutnya King dan Kaido menyinggung nama Joy Boy. Nah, di sini King berharap bahwa Kaido itu adalah Joy Boy yang bisa merubah dunia untuknya. Tapi King sendiri menyadari bahwa Joy Boy hanyalah legenda, dan dia pun memutuskan untuk mengabdi kepada Kaido. Karena Kaido lah satu-satunya orang terkuat yang dia hormati yang sudah menyelamatkan nyawanya. Ya, melihat percakapan King dan Kaido ini ada sebuah benang merah bahwa sebelum pembicaraan itu terjadi, keduanya sudah sama-sama mengetahui sosok Joy Boy terlebih dahulu. Dan karena hal itulah keduanya pun jadi nyambung ketika membicarakan tentang Joy Boy. Nah, untuk Kaido kemungkinan besar tahu mengenai Joy Boy dari mantan kaptennya yang punya ambisi besar untuk menjadi raja dunia, yaitu Rox di Sebek. Terlebih lagi, Rox juga merupakan salah satu penyandang nama D yang merupakan orang-orang pilihan dalam cerita ini. Lalu selanjutnya bagaimana dengan King? Ya, di sini menarik karena sosok remaja berusia belasan tahun itu bisa tahu mengenai sosok Joy Boy dan mengharapkannya untuk merubah dunia ini, dan mungkin juga menolong dirinya yang sedang dalam kondisi teraniaya. Jadi kira-kira dari mana King tahu mengenai sosok Joy Boy? Nah, jawaban pertanyaan itu menurut Mimin adalah dari para leluhurnya yang menceritakan kisah Joy Boy secara turun-temurun. Ya, skema adanya tokoh legenda yang diceritakan oleh para leluhur sudah beberapa kali muncul dalam cerita One Piece. Misalnya cerita mengenai Kalgara dan Norlan yang diceritakan oleh para Sandian. Dan ternyata sosok kedua legenda itu memang benar adanya. Lalu ada juga kisah legenda Samurai Ryuma yang namanya masih harum di kalangan para samurai Wano sebagai seorang pahlawan bagi Wano Kuni. Nah, poin pentingnya di sini adalah ras Lunaria menganggap Joy Boy adalah seorang legenda yang berhubungan erat dengan mereka, layaknya Kalgara dan Norlan yang punya hubungan dengan para Sandian, dan juga seperti Ryuma yang punya hubungan dengan rakyat Wano. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah hubungan macam apa yang pernah terjadi antara Joy Boy dengan ras Lunaria di masa lalu? Dan jawabannya adalah hubungan raja dengan pasukan tempurnya. Ya, Joy Boy digambarkan sebagai orang yang berpengaruh, punya kemampuan besar untuk mengubah dunia ini, serta berhasil meninggalkan harta terbesar One Piece. Jadi sosok raja adalah penggambaran yang paling tepat untuk Joy Boy, dan tentu saja raja dari kerajaan kuno yang dihancurkan pada abad kekosongan. Dan untuk ras Lunaria adalah salah satu pasukan tempur dari kerajaan kuno. Menurut Queen, ras Lunaria adalah ras yang sangat tangguh dan dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Kemudian dari ciri-ciri fisiknya, ras Lunaria memiliki sayap dan juga bisa mengendalikan api. Lalu dari kemampuan King secara pribadi, kita bisa melihat bahwa Arbel alias King ini punya bakat sebagai seorang petarung. Karena dia punya pertahanan api yang sangat kuat, lalu serangan yang dahsyat, serta kecepatan super tinggi. Dari semua spesifikasi itu tentu sangat cocok untuk menjadikan ras Lunaria sebagai sebuah ras pasukan tempur. Lalu masih ingatkah kita pada pertanyaan Sanji kepada Queen saat Queen menceritakan bahwa King adalah ras Lunaria yang super tangguh? Ketika itu Sanji bertanya, mengapa ras mengerikan seperti Lunaria bisa jadi hampir punah? Dan Queen tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah menyuruh Sanji untuk mencari tahu jawabannya sendiri pada sejarah. Nah, di sini ada benang merah antara sosok Joy Boy yang merupakan raja serta legenda menurut ras Lunaria dengan kepunahan ras itu.
yaitu ketika Joy Boy digulingkan dan kerajaan kuno hancur, ras Lunaria jadi kehilangan sosok raja yang memimpin mereka. Sehingga ras super kuat itu pun bisa dikalahkan dan tanah di atas Redland jadi dikuasai oleh pemerintah dunia. Lalu skema yang Mimin jelaskan di atas juga bisa menjawab alasan kuat mengapa ras Lunaria sampai diburu habis-habisan untuk dimusnahkan. Tentu karena keberadaan mereka itu berbahaya bagi pemerintah dunia. Gorosei dan Im Sama tentu tak mau jika ras Lunaria kembali bangkit dan bergabung dengan Joy Boy masa depan untuk melakukan perlawanan lagi. Akhirnya pemerintah dunia memutuskan untuk memburu dan memusnahkan ras Lunaria. Tapi mereka menyisakan satu orang, yaitu Arbel, untuk dijadikan kelinci percobaan. Mungkin mereka berharap bisa membangun pasukan buatan dengan DNA ras Lunaria, hingga bisa mengambil sifat-sifat unggul dari ras itu. Kemudian dari sisi King dan ras Lunaria tentu juga masuk akal jika mereka mengharapkan datangnya lagi sosok Joy Boy masa depan yang akan merubah dunia ini seperti dulu, seperti saat mereka hidup damai di dalam kerajaan kuno. Cerita penantian Joy Boy itu pun diceritakan secara turun-temurun hingga King yang merupakan keturunan terakhir ras Lunaria bisa mengetahuinya. Yos, itu adalah cerita hubungan masa lalu antara Joy Boy dengan ras Lunaria. Kemudian pada masa sekarang kira-kira apa yang akan dilakukan oleh King setelah tahu bahwa yang akan menjadi Joy Boy itu adalah Luffy, bukannya Kaido? Apakah King akan tetap setia kepada Kaido ataukah mengikuti wasiat para leluhurnya untuk kembali mengabdi kepada Joy Boy di masa depan? Ya, hal itu cukup sulit untuk diputuskan jika Kaido masih hidup. Tapi lain cerita jika Kaido benar-benar mati atau tertangkap oleh pemerintah dunia dalam arc Wano ini. Ketika hal itu terjadi, tentu kemungkinan besar King akan bergabung dengan Luffy sebagai salah satu aliansi besar bajak laut topi jerami. Dan King juga akan memiliki dua tujuan, yaitu pertama memenuhi wasiat leluhurnya untuk mengabdi kembali kepada Joy Boy. Dan yang kedua, King juga punya tujuan untuk menyelamatkan Kaido sebagai orang yang dia hormati dan pernah menyelamatkannya dulu. Oke, itu aja pembahasan dalam video ini tentang hubungan ras Lunaria dengan sosok Joy Boy di masa lalu. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa dituliskan pada kolom komentar. Oke, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!